Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, nggih. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dilancarkan segala urusannya, dan semoga sehat selalu di perantauan. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah status nih, dan menurut aku mungkin ini bakal ada dua reaksi. Pertama bisa mendukung, yang kedua ini bisa kontra juga. Karena kalau dibilang ini kasus yang agak membuka aib kawan kita kan kawan. Nah, ini mengenai kawan kita yang dimana dengan sengaja membuat dirinya sendiri ini diputus kontrak oleh juragannya karena sesuatu hal yang mungkin kita bisa nganggapnya nggak sepele. Nah, bagaimana dengan ceritanya kan kawan? Simak videonya sampai habis, dan sekali lagi ini bisa dijadikan pelajaran. Besok kita bakal membahas kasus kawan kita. Kali ini kita rasan sedikit aja, dan ini adalah pembahasannya di channel ini. Oke, aku membaca sebuah status dari kawan kita yang dimana dia ini menceritakan kawannya, yang dimana kawannya ini membuat sesuatu hal yang menurut aku memang bodoh karena kesalahannya dia sendiri. Nah, kawan kita ini jaga mbah lanang, mbah wedok, mbah laki-laki, mbah perempuan, kerja lumayan lama, dan dia ngerti bagaimana sih cara mengatasi mbah-mbahnya, dan juga bagaimana sih cara mengatasi dari sifat anaknya. Dan si mbak ini tahu betul jadwal kapan anaknya ini bakal datang ke rumah bayi. Bahkan ada satu anak lagi yang mana ini jarang banget datang. Nah, hal seperti itu banyak banget dialami oleh kawan-kawan semuanya kan, yang dimana kawan-kawan jaga mbah namun anaknya dia jarang banget datang menyambangi emaknya dia. Jadi sampean bisa leluasa untuk sekedar berbicara, rehat, ataupun masak dengan ala kadarnya, bahkan bersih-bersih dengan ala kadarnya. Yang terpenting sampean bisa menjaga mbah. Nah, hal itu pun juga dilakukan oleh kawan kita ini kawan. Namun di sisi lain, kawan kita ini memiliki pasangan di luar sana. Jadi intinya memang dia tidak pernah membawa pasangannya ini di rumah majikan atau memberitahu rumah majikannya. Jadi intinya mbaknya ini nakal tapi di luar. Nah, pada suatu hari mungkin karena kangen sama pasangannya, mbaknya ini telepon sama pasangannya. Apakah hari ini bisa ketemu, dan pasangannya ini menyanggupi iya, dan janjianlah mereka kemudian. Nah, pada jam 9 malam si kawan kita ini keluar setelah memberikan makanan kepada mbah lanang, mbah wedok tadi. Nah, setelah keluar dari jam 9 dan selesai masak, cuci piring, dan kemudian dia meninggalkan kedua mbahnya itu di rumah secara sendirian, dia pergilah bertemu dengan pacarnya tadi, dan di situ mereka jalan-jalan, entah apa yang mereka lakukan. Intinya jam 4 subuh mbaknya ini baru pulang. Nah kawan-kawan, setelah si mbaknya ini pulang jam 4 pagi, ya pulang ke tempat bayi. Nah, di situ sudah ditunggu oleh anak-anaknya dan juga mbahnya, yang dimana ketika dia membuka pintu, dia tuh kaget. Di situ sudah ada koper dia dan uang yang menjadi hak Mbak E, ketika total semuanya ini adalah total dari pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh majikannya.
Dan dari situlah mbaknya ini menyesal kenapa melakukan hal terbodoh seperti itu. Jadi kasus seperti ini ada juga yang dialami oleh kawan kita, yang dimana ini tiba-tiba malam-malam jam 4 itu balik, kemudian jam 12 malam atau mungkin jam 1 ini keluar. Ya keluar bertemu dengan seseorang, kemudian pagi-pagi sebelum mbahnya bangun, dia ini mencoba mengelabui majikannya, ya secara diam-diam masuk ke tempat majikan. Tetapi yang harus diingat bahwa apakah benar ketika kawan-kawan ini melakukan hal tersebut tidak ada CCTV atau mungkin susuk di bawah rumah Anda atau satpam itu diam saja? Enggak kan kawan, bisa jadi di rumah Anda ini ada CCTV atau orang tua dari anaknya ini melaporkan, atau mbah sampean itu melaporkan, atau bisa jadi satpam di bawah itu juga melaporkan. Itu bisa saja kemungkinan terjadi. Jadi kalau sampai Anda melakukan hal seperti itu lagi dan itu sampean lakukan sering sekali, maka sampean pasti dianggap telah melanggar aturan di dalam kontrak kerja yang sampean tanda tangani. Apalagi hari itu bukan malam minggu. Kecuali kalau kawan-kawan perginya malam minggu setelah selesai semuanya dan sampean pamit, itu nggak masalah. Tapi nggak semuanya majikan itu memberikan sampean malam minggu tidur di luar. Kecuali bos itu percaya kalau sampean malam minggu di luar itu biasanya ke building, itu pun jarang banget kalau bos melakukan. Rata-rata kebanyakan adalah mbak PL ya. Nah kemudian ada kasus lagi kan kawan. Aku dulu pernah membaca kasus ini terjadi di Taiwan sana, yang dimana mbaknya itu malam-malam keluar, dan sebelum mbaknya keluar dia ini memberikan obat tidur kepada mbak. Nah ketika itu mbahnya tertidur terlelap, mbaknya ini keluar rumah dan mutuntun mbaknya ini. Selepas dia keluar malam-malam, disitulah majikan sedang menunggu dan ada buktinya dari CCTV di pagar atau di pintu. Jadi ketika pulang langsung dipanggil, sini, diperlihatkan tentang CCTV mbaknya ini sedang keluar malam-malam. Jadi buatkan kawan anak baru yang dimana pernah manapun keluar malam ini adalah hal biasa, atau mungkin kebiasaannya keluar di negara orang lain selain di negara Hong Kong, tolong jangan ikuti tradisi tersebut dan dibawa ke negara Hong Kong. Negara Hong Kong itu beda mbak. Kalau sampean keluar malam-malam tanpa izin, secara otomatis sampean itu sudah melanggar dari kontrak kerja yang sampean tanda tangani sendiri, dan kemudian ini dianggap membahayakan bagi majikan Anda. Dan takutnya suatu saat nanti kalau sampean melakukan hal tersebut, ini bisa saja sampean berpikir bakal bawa pacar sampean masuk ke tempat majikan. Jadi hati-hati nggih. Ada kasus juga bawa pacar ke tempat majikan, itu juga ada. Intinya sadar diri bahwa kita di sini kerja. Kalaupun sampean mau bertemu pacar malam hari, lihat waktu, kemudian yang pastinya sampean stay out aja. Walaupun stay out itu tidak diperbolehkan, tapi kan bisa sampean minta stay out daripada pas sampean posisi ini kerja stay out, atau posisi ini kerja sampai ternyata bertemu dengan pacar di masa-masa waktu kerja. Itu tidak boleh. Semoga dengan ini bermanfaat buat kalian semuanya. Sekali lagi ini penjelasan tidak menyudutkan, cuman sebagai pelajaran. Jangan melakukan hal tersebut di negara orang, khususnya di negara Hong Kong. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.